Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dalam materi ketiga, yaitu TCP/IP, di mana nanti akan dijelaskan mengenai teori terhadap TCP/IP itu sendiri, kelas dalam IP, IP address, dan subnetting. Maka di sini mahasiswa dapat mengetahui cara pembagian kelas IP address serta penghitungan subnetting serta teori-teori dari TCP/IP itu sendiri. Daftar isi dalam materi kali ini yang pertama yaitu TCP/IP itu sendiri, di mana akan ada penjelasan model arsitektur dan layer-layer yang terdapat pada TCP/IP. Pada bab kedua ini terdapat alamat IP, di mana akan dijelaskan mengenai pengalamatan IP. Lalu ketiga ini adalah pembahasan dari IP versi 4, yaitu antara lain pembagian kelas-kelas dalam IP versi 4 dan subnettingnya, serta yang terakhir yaitu penghitungan subnetting, di mana akan dijelaskan contoh perhitungan pada IP address kelas C. Kita masuk pada bab yang pertama yaitu TCP/IP, di mana di sini TCP/IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol ini merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena protokol ini merupakan kumpulan dari beberapa protokol. Protokol ini atau protokol TCP/IP ini merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini, di mana diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software pada sistem operasi. Protokol TCP/IP ini merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan. Dan protokol TCP/IP menggunakan skema pengalamatan yang disebut IP address yang bersifat routable untuk membentuk jaringan yang heterogen. Artinya di sini skema pengalamatannya bersifat routable. Dia akan mencari jalur sendiri hingga mencapai tujuan dalam membentuk jaringan yang heterogen atau luas. Protokol TCP/IP ini dikembangkan pada tahun 1970-an hingga 1980-an sebagai sebuah protokol standar dalam menghubungkan komputer dan jaringan dalam membentuk sebuah jaringan yang luas atau wide area network. Di sini protokol TCP/IP ini selalu berevolusi seiring dengan waktu, mengingat semakin banyaknya kebutuhan terhadap jaringan komputer dan internet, serta pengembangan teknologi yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Lalu di sini TCP/IP memiliki beberapa layer, antara lain IP atau Internet Protocol. Di sini memiliki peran dalam mentransmisikan paket data dari node ke node. IP mendahului setiap paket data berdasar 4 byte dan alamat tujuannya. IP bekerja pada mesin gateway yang memindahkan data dari departemen ke organisasi, kemudian menuju ke region dan ke seluruh dunia. Lalu berikutnya TCP atau Transmission Transfer Protocol, di mana dia memiliki peran dalam memperbaiki pengiriman data yang benar dari suatu klien ke server. Data dapat hilang di tengah-tengah jaringan, maka dari itu TCP dapat mendeteksi error atau data yang hilang dan kemudian melakukan transmisi ulang sampai data diterima dengan benar dan lengkap. Lalu yang ketiga yaitu soket, di mana di sini merupakan nama yang diberikan kepada subrouting paket yang menyediakan akses ke TCP/IP pada kebanyakan sistem. Lalu elemen-elemen yang terdapat pada TCP/IP ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu
IP address ini merupakan string unik dalam angka desimal yang dibagi dalam 4 segmen. Tiap segmen dapat ditulis dari angka yang terdiri mulai dari 0 hingga 255 yang mempresentasikan 8 bit alamat untuk tiap segmennya atau 32 bit secara keseluruhan. Sebagai contohnya, IP address 192.168.1.10. Ini maka tiap titiknya adalah pembagian dari tiap segmennya. Maka dari itu terdapat 4 segmen yang terdiri dari angka 0 hingga sampai 255. Kemudian yang kedua, netmask atau subnet mask. Ini merupakan tanda yang fungsinya membagi alamat IP yang menunjukkan subnetwork. Misalkan IP kelas C, maka subnet standarnya adalah 255.255.255.0. Lalu yang ketiga yaitu network address, di mana network address ini mempresentasikan porsi jaringan dari alamat IP. Misalnya host 128.128.1.2 pada jaringan kelas A memiliki network address yaitu 12.0.0.0. Host jaringan yang menggunakan IP pribadi seperti 192.168.1.100 akan menggunakan network 192.168.1.0. Itu merupakan contoh dari network address. Kemudian yang keempat, broadcast address. Ini merupakan alamat IP yang memungkinkan data jaringan dikirimkan secara simultan ke semua host dalam sebuah subnetwork. Alamat broadcast biasanya di-set untuk subnetwork tertentu saja. Misalnya pada alamat IP 192.168.1.1 akan memiliki alamat broadcast yaitu 192.168.1.255. Yang kelima yaitu gateway address. Di sini merupakan alamat IP yang harus dilewati oleh semua komputer di jaringan yang ingin berkomunikasi dengan host pada jaringan yang lainnya. Lalu yang terakhir yaitu name server address. Di sini menunjukkan IP address dari domain name service yang bertujuan dalam menerjemahkan nama hostname ke alamat IP. Dalam protokol TCP/IP ini terbentuk dari 2 komponen yaitu TCP dan IP itu sendiri. Tugas masing-masing komponennya untuk TCP yaitu connected oriented, yang artinya bahwa kedua komputer yang ikut serta dalam pertukaran data harus melakukan hubungan atau koneksi terlebih dahulu sebelum pertukaran data berlangsung. Selain itu, TCP juga bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa data akan sampai ke tujuan, memeriksa kesalahan, dan mengirimkan error ke lapisan atas apabila TCP tidak berhasil melakukan koneksi. Jika data yang dikirimkan terlalu besar untuk satu datagram, maka TCP akan membaginya dalam beberapa datagram. Sedangkan IP, dia bertanggung jawab setelah hubungan berlangsung. Tugasnya adalah untuk merutekan paket data. Untuk merutekan di sini artinya mencari jalur hingga paket tersebut sampai ke tujuan pada network. IP hanya bertugas sebagai kurir dari TCP dan mencari jalur yang terbaik dalam penyampaian datagram. Di sini IP tidak bertanggung jawab jika data tersebut tidak sampai dengan utuh. Namun IP akan mengirimkan pesan kesalahan melalui ICMP jika hal ini terjadi dan kemudian kembali ke sumber data. Lalu berikutnya TCP/IP itu terbentuk dalam 4 lapisan atau layer. Di sini dengan dibentuk dalam layer akan mempermudah dalam pengembangan dan implementasinya. Antar layer dapat berkomunikasi ke atas maupun ke bawah dengan suatu penghubung interface.
Setiap layer memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda dan saling mendukung layer di atasnya. Maka di sini penjabarannya, penjelasan dari layer yang paling atas yaitu layer aplikasi. Layer ini digunakan pada program untuk berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Contoh aplikasinya misalkan Telnet ataupun File Transfer Protocol atau FTP dan sebagainya. Interface yang digunakan untuk saling berkomunikasi adalah nomor port dan soket. Lalu berikutnya, layer transport di sini memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-end ke sisi remote. Aplikasi yang beragam dapat melakukan komunikasi secara serentak atau simultan. Protokol pada layer transport yang paling sering digunakan ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu TCP, di mana fungsi pengiriman datanya melalui connected oriented, sedangkan yang kedua yaitu UDP atau user datagram protocol. Fungsi pengirimannya yaitu connectionless. Masing-masing TCP ataupun UDP memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu layer internetwork, atau bisa juga disebut layer internet atau layer network, di mana dia akan memberikan virtual network pada internet. IP adalah protokol yang penting. IP memberikan fungsi routing pada jaringan dalam pengiriman data. Protokol lainnya antara lain IP, ICMP, IGMP, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, layer network interface, disebut juga layer link atau layer data link. Ini merupakan perangkat keras pada jaringan. Contohnya Ethernet, token ring, wireless, dan sebagainya. Kita masuk pada bab kedua yaitu alamat IP. Di mana di sini alamat IP atau Internet Protocol Address merupakan deretan angka biner antar 32 bit sampai 128 bit. 32 bit untuk IP versi 4 dan 128 bit untuk IP versi 6 yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. IP ini menunjukkan alamat dari komputer pada jaringan internet berbasis TCP/IP. Apabila sebuah host memiliki beberapa perangkat jaringan atau interface, misalkan router, maka setiap interface harus memiliki sebuah IP address yang unik. Di sini dapat diartikan bahwa misalkan dalam perumahan, maka dalam satu perumahan tersebut pasti untuk tiap rumahnya memiliki nomor rumah yang unik atau berbeda satu dengan yang lain. Apabila ada nomor rumah yang sama, maka ketika ada paket data yang dikirimkan, maka sang pengirim akan bingung karena alamat yang dituju ada dua atau lebih alamat yang sama. Maka dari itu alamat IP pasti unik atau berbeda. Di sini sebuah IP address terbagi menjadi dua bagian, yaitu network number serta host number. Artinya di sini ada jumlah networknya serta jumlah host atau pengguna dalam satu network tersebut. Di sini merupakan perbedaan dari IP versi 4 dan versi 6. Misalkan untuk panjang alamat, untuk versi 4 ini panjang alamatnya hanya 32 bit, sedangkan versi 6 mencapai 128 bit. Lalu penggunaan kelas alamat versi 4 menggunakan kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E, sedangkan versi 6 tidak menggunakan kelas. Oke, ini dapat dibaca lebih detail pada materinya. Kita lanjut lagi. Pada bab ketiga, kita akan masuk pada IP versi 4.
Di sini untuk berkomunikasi dengan host yang lain dalam suatu jaringan, sebuah host harus memiliki IP address. IP versi 4 merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa tanda titik setiap 8 bitnya. Tiap bit ini disebut sebagai oktet. Sehingga pembagian ini dipergunakan dalam memudahkan pembacaan dan penulisan. Pembagian kelas IP address versi 4 ini terbagi menjadi 5 kelas, yaitu A, B, C, D, dan E. Di mana di sini kelas D digunakan untuk multicasting, sedangkan kelas E dipergunakan untuk reset. Pembagian kelas IP address ini didasarkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu network IP. Ini merupakan bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan jaringan tempat komputer tersebut berada. Sedangkan host ID ini merupakan bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP IP lainnya dalam jaringan tersebut. Kalau kita lihat pada tabel, di sini pembagian IP address untuk setiap kelasnya, kelas A dimulai dari 1.000 sampai 127.000. Netmask defaultnya yaitu 255.000. Kelas B dimulai dari 128.000 sampai 191.255.0.0. Netmask defaultnya yaitu 255.255.0.0. Kelas C 192.0.0 sampai 223.255.255.0. Netmask defaultnya yaitu 255.255.255.0. Kelas D dan E Netmask defaultnya tidak ada karena digunakan untuk kebutuhan yang lain. Untuk lebih detailnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini ya. Di mana di sini pada kelas A bit pertamanya itu 0, kelas B bit pertama 10, dan kelas C 110. Panjang network ID pada kelas A yaitu sebanyak 8 bit, sedangkan host ID sebanyak 24 bit. Sedangkan kelas B panjang network ID-nya 16 bit, panjang host ID 16 bit juga. Kelas C panjang network ID yaitu 24 bit dan host ID yaitu 8 bit. Maka di sini dapat kita lihat bahwa berdasarkan network ID dan host ID ini, jumlah IP yang terdapat pada kelas A yaitu sebanyak 16.777.214 IP address. Sedangkan pada kelas B memiliki jumlah sebanyak 65.532 IP address, dan kelas C yaitu 254 IP address. Sebagai catatan, byte pertama 224 sampai 255 digunakan untuk kepentingan khusus dan tidak digunakan secara luas. IP address misalkan 10 titik sekian sekian sekian, 172.16 titik sekian titik sekian, 192.168 titik sekian titik sekian digunakan sebagai alamat lokal menggunakan Network Address Translation atau NAT. Untuk IP address 127 titik sekian ini dicadangkan atau tidak dipergunakan karena sebagai contohnya IP address 127.0.0.1 ada alamat loopback interface dalam komputer, atau untuk programmer biasanya disebut sebagai localhost. Kita masuk pada bab yang terakhir yaitu perhitungan subnetting. Di mana di sini subnetting merupakan teknik memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet mask untuk dijadikan network ID yang baru. Subnetting merupakan teknik memecah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting ini sendiri hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C.
dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, akan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Jadi di sini subnetting ini dapat kita ibaratkan misalkan dalam sebuah perumahan, maka di perumahan tersebut dari sekumpulan rumah-rumah akan dipecah menjadi beberapa blok rumah. Itu yang disebut dengan subnetwork yang lebih kecil, dan tiap subnetwork tersebut memiliki jumlah rumah sesuai dengan subnetworknya. Jadi dari sekumpulan dari satu perumahan maka akan dipecah menjadi blok, yaitu subnetwork, dan memiliki host ID atau jumlah rumah pada tiap bloknya. Tujuan daripada subnetting ini sendiri yang pertama yaitu efisiensi pengalamatan. Misalkan untuk jaringan yang hanya memiliki 10 host, apabila menggunakan kelas J maka terdapat 244 alamat yang tidak terpakai. Maka di sini kan tidak efisien. Maka dibutuhkan subnetting agar alamat yang dapat dipergunakan akan lebih efisien kembali. Kemudian yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan artian membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host, apakah host tersebut berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, mengatasi perbedaan topologi jaringan fisik. Topologi fisik jaringan. Yang kelima, untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang keenam, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Ya, karena misalkan router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika tiap network memiliki address network yang unik. Yang ketujuh, meningkatkan security atau keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat kalau banyaknya host dari suatu network. Beberapa proses yang dipergunakan dalam subnetting ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask. Yang kedua, menentukan jumlah host per subnetnya. Yang ketiga, menentukan subnet yang valid. Yang keempat, menentukan alamat broadcast untuk tiap subnetnya. Dan yang terakhir yaitu menentukan host-host yang valid untuk tiap subnetnya. Lalu di sini subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Dapat kita ibaratkan bahwa network dan host yaitu membagi jalan dan gangnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, manakah yang sebagai host dan mana yang sebagai broadcast. Semua itu bisa kita ketahui dari subnet masknya. Subnet mask default untuk masing-masing kelas IP address akan ditunjukkan pada tabel berikutnya. Di sini subnet mask diperlukan oleh TCP/IP untuk menentukan apakah suatu jaringan yang dimaksud merupakan jaringan lokal atau non-lokal. Network ID atau host ID di dalam IP address dibedakan oleh penggunaan subnet mask. Masing-masing subnet mask merupakan pola nomor 32 bit yang merupakan bit group dari semua angka 1 yang menunjukkan network ID dan semua 0 yang menunjukkan host ID dari porsi IP address. Di sini terdapat aturan-aturan dalam membuat subnet mask. Yang pertama yaitu angka minimal untuk network ID adalah 8 bit. Maka oktet pertama dari subnet pasti 255. Yang kedua, angka maksimal untuk network ID adalah 30 bit.
Di sini harus disisakan sedikitnya 2 bit untuk host ID untuk mengizinkan paling tidak 2 host. Terus yang ketiga, karena network ID selalu disusun oleh deretan angka 1, maka hanya 9 nilai saja yang mungkin digunakan untuk tiap oktet subnet, termasuk 0. Kalau kita lihat pada tabel di sini, ini merupakan penulisan dalam binary octet, lalu penulisan dalam desimalnya. Apabila dalam binary octet semuanya bernilai 0, maka angka desimalnya yaitu 0. Apabila binary octetnya di sini terdapat angka 1 sebanyak 1, maka dapat dituliskan dalam bentuk desimal 128. Apabila angka satunya ada 2, maka desimalnya yaitu 192. Dan seterusnya hingga yang terakhir, apabila seluruh nilai binary octetnya bernilai 1, maka angka desimalnya yaitu 255. Di sini untuk aturan subnetting, untuk perhitungannya di sini terdapat 2 cara, yaitu cara binary yang relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Contoh dari perhitungan dari binary octet menuju desimal ini dapat kita lihat pada cara berikut ini. Misalkan di sini terdapat 1111 1111. Maka rumus yang digunakan yaitu 1.2 pangkat 7 ditambah 1.2 pangkat 6 ditambah 1.2 pangkat 5 dan seterusnya hingga 1.2 pangkat 0, dan seluruhnya akan dijumlahkan, maka hasilnya adalah 255. Apabila di sini terdapat angka 00, misalkan 11000011, maka di sini 1.2 pangkat 7 dikali 1.2 pangkat 6 ditambah 0 tambah 2 pangkat 5 tambah 0 2 pangkat 4 dan seterusnya. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa apabila bernilai 1, maka 1 kali 2 pangkat n. Apabila 0, maka 0 kali 2 pangkat n. Jadi ya, cara perhitungannya adalah seperti berikut. Lalu di sini pada hakikatnya semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, serta alamat host dan broadcastnya. Untuk penulisan IP address ini biasanya dapat dituliskan dalam bentuk 192.168.1.2. Akan tetapi dapat ditulis juga dengan 192.168.1.2/24. Artinya di sini bahwa IP address 192.168.1.2 ini artinya sama dengan subnet mask 255.255.0. Pengertian dari /24 ini diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet mask diselubungi oleh binary 1 dan sisanya yaitu nilai binary-nya yaitu 0. Jadi karena 32 bit, maka 24 bitnya nilainya adalah 1, sedangkan sisanya 8 bit yaitu angkanya 0. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada konsep CIDR ini atau classless interdomain routing. Kita lihat di sini untuk nilai CIDR-nya dimulai dari /9 hingga /30. Apabila terdapat IP dengan menggunakan /18, maka dapat kita lihat bahwa subnet masknya yaitu 255.255.192.0. Jadi caranya seperti itu. Lalu kita akan melakukan perhitungan, contoh perhitungan terhadap IP address dengan alamat 192.168.1.0/26. Maka di sini kita harus melihat dulu IP address-nya termasuk IP address kelas apa
Lalu subnet mask yang digunakan itu berapa? Kita lihat bahwa 192.168 ini merupakan IP address kelas C, karena merupakan kelas C dimulai dari 191 sampai 223. Lalu subnet mask dapat kita lihat pada tabel CIDR sebelumnya /26. Maka dapat kita lihat di sini yaitu 255, 255, 255, 192. Maka subnet masknya yang terakhir yaitu 192. Lalu penyelesaian dalam perhitungan subnettingnya, yang pertama kita perhatikan dari subnet masknya. Karena kelas C, maka yang dilihat adalah oktet terakhir yaitu 192. Kita lihat di sini, apabila dibuat dalam bentuk binary, maka nilainya adalah 11000000. 192 dapat dari tabel sebelumnya. Di sini 192 binary oktetnya yaitu 11000000. Maka selanjutnya yang akan kita tentukan yaitu kita lihat dari oktet terakhir ini untuk binary-nya, kita akan menjumlahkan, kita akan melihat berapa banyak angka 1 yang tampil dan berapa banyak angka 0 yang tampil. Ini kalau IP-nya yaitu 192, maka di sini angka satunya yang muncul adalah sebanyak 2 kali, dinotasikan dalam X, sedangkan angka 0 munculnya sebanyak 6 kali, dinotasikan dalam Y. Maka jumlah subnet rumusnya itu 2 pangkat X. Karena angka satunya ada 2, maka 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 subnet. Sedangkan jumlah host per subnet rumusnya adalah 2 pangkat Y min 2. Karena angka 0 kemunculannya adalah sebanyak 6 kali, maka 2 pangkat 6 yaitu 64 dikurangi 2, hasilnya adalah 62 host. Lalu berikutnya yaitu penentuan blok subnet. Untuk tiap bloknya ini subnetnya berapa, maka rumusnya adalah 256 dikurangi oktet terakhir. Karena oktet terakhirnya yaitu 192, maka 256 dikurangi 192 hasilnya adalah 64. Maka untuk subnet lengkapnya dirumuskan dengan pertambahan 64. Karena dimulai dari angka 0 IP-nya 192.168.1.0, maka mulai dari 0 kemudian ditambah blok subnet ini 64, maka 64. Selanjutnya 64 tambah 64 yaitu 128, 128 ditambah 64 yaitu 192. Dari sini bisa didapatkan subnetting kelas C untuk IP address 192.168.1.0/26, yaitu terdapat 4 subnet dan terdapat 62 host per subnetnya. Karena di sini dapat kita hitung, di sini ada 1, 2, 3, 4 subnet, 62 host per subnet. Di sini host pertama dan host terakhir ini jumlahnya yaitu 62. Lalu untuk menentukan bagaimanakah mendapatkan nilai broadcast di sini, dapat kita lihat dari blok subnet selanjutnya. Karena di sini 1.64 kita lihat oktet terakhirnya 64, maka 64 dikurangi 1 hasilnya adalah 63. Host pertama kita lihat dari subnetnya, di sini adalah 0, maka ditambah 1 hasilnya adalah 1. Host terakhir di sini didapat dari IP broadcast
dikurangi 1. Karena di sini 63, maka oktet terakhirnya dikurangi 1, 62. Ini berlaku untuk host pertama, host terakhir, dan broadcast selanjutnya. Di sini kita akan melakukan penghitungan IP address kelas C yang tadi telah saya jabarkan dengan menggunakan Microsoft Excel, di mana tadi IP yang akan kita hitung yaitu IP addressnya 192.168.1.0. Maka dari itu, untuk mengetahui subnet masknya, kita lihat di sini /26. Kita lihat pada tabel CIDR-nya /26 yaitu 255.255.255.192. Dari sini kita lihat bahwa kelas C maka oktet terakhirnya yaitu yang terakhir 192. Seperti ini. Lalu akan kita ubah dalam bentuk binary. Oke, di sini akan saya tuliskan 255-nya. Karena 3 oktet bernilai sama, maka kita tuliskan seperti ini ya. Lalu 192 yaitu 11 1 2 3 4 5 6 untuk angka nolnya. Oke, selanjutnya kita akan memecah angka ini yaitu 11 000 000. Kita lihat di sini berapa banyak angka 1, yaitu sebanyak 2. Lalu kita lihat kembali berapa banyak angka nolnya. Di sini dapat kita tuliskan itu 2 3 4 5 6. Oke. Berarti di sini untuk nilai X yaitu 2, sedangkan Y 6. Nah, perlu diingat bahwa dalam satu bagian ini, satu segmen ini terbagi menjadi 8 bit. Maka di sini 2 tambah 6 yaitu 8 bit. Nah, ini tadi disebutkan bahwa panjang IP versi 4 yaitu sebanyak 32 bit yang didapat dari 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 bit. Oke, setelah ini ketemu, maka untuk jumlah subnetnya yaitu 2 dipangkat 2. Maka hasilnya 2 pangkat 2 itu 4. Jumlah host maaf di sini 2Y min 2. Maka di sini rumus yang dipergunakan yaitu 2 pangkat 6 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikurangi 2, 62. Setelah ini selesai, maka data subnettingnya dapat kita tuliskan seperti berikut. Karena ada 4 subnet, 1, 2, 3, 4. Lalu di sini kita akan menghitung blok subnetnya. 256 dikurangi oktet terakhir, maka 256 dikurangi 192. Hasilnya adalah 256
dikurangi 192.64. Kita lihat ini IP address adalah 1.0, maka dimulai dari 0, 0, kemudian 64, dipakai rumus saja, 0 ditambah 64, kemudian 64 ditambah 64, dan yang terakhir 128 ditambah 64. Oke, sudah didapatkan, sehingga dapat dituliskan untuk subnet masknya yaitu 192.168.1.0, kemudian 192.168.1.64, 192.168.1.128, dan yang terakhir 192.168.1.192. di mana masing-masing subnet ini memiliki host atau jumlah pengguna yaitu sebanyak 62 host. Untuk setiap subnetnya dengan range IP yang telah saya jelaskan pada materi di PowerPoint-nya. Baik, sekian cara untuk melakukan perhitungan IP address versi 4. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.